Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana setiap nikmat itu awal dan akhirnya sama. Awal dan akhirnya sama. Awalnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Rumus yang pertama, semua nikmat dari Allah. Jangan merasa berjasa. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa keren. Tidak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat datangnya dari siapa? Allah. Sementara akhirnya juga sama. Apa akhirnya? Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Hati-hati yang merasa hidupnya penuh dengan kenikmatan dan karunia. Semua nikmat itu ada pertanggungjawabannya. Maka dengan itu Allah mengingatkan kita selalu, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka dengan itu ingatlah kepada Allah. Maksudnya dengan semua nikmat yang Allah berikan, jadikan kenikmatan itu menjadikan kita ingat kepada Allah. Digunakan ibadah, digunakan untuk taat, digunakan untuk membantu orang lain, digunakan untuk dakwah. Azkurkum, maka Allah akan senantiasa mengingat kita dengan menambahkan nikmat itu. Kemudian Allah melanjutkan, washkuruli, dan senantiasalah menjadi orang yang mensyukuri nikmatku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian itu berani untuk kufur.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita perkara yang penting. Perkara apa? Yang sangat penting. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengingatkan kita, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian. Tidak peduli, ganteng, putih, dukur, kuru, lemu, tidak dilihat sama Allah. Wala ila amwalikum. Allah tidak ngelihat panjenengan sogeh nopo melarat, tidak dilihat. Tidak penting bagi Allah itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah yang melihat itu, yang dilihat apa? Hati dan amalan kalian. Dilanjutkan, faman kana lahu qalbun salihun tahannanallahu azza wa jalla alaihi. Dan barang siapa yang memiliki hati yang bersih, maka Allah tahannan. Tahannan itu apa? Allah akan lemah lembut sama dia. Allah akan sayang sama dia. Allah akan perhatian sama dia. Kalau orang hatinya apa? Bersih. Wa innama antum bani Adam akramukum indallahi atqakum. Dan kalian itu anak cucu Adam, yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Nah, maka dari sini kita mau mendengarkan ada 3 nasihat para salaf. Ada berapa? Ada 3 nasihat dari para salaf. Yang nasihat ini tatadawal ma bainal ulama'i ilal ulama'i ma bainal ummati ilal ummati hatta waqtina al-an. Itu disebutkan dalam kitab-kitab para salaf. Nasihat ini nasihat yang senantiasa pindah dari satu ulama ke ulama yang lain, dari satu orang soleh ke orang soleh yang lain, dari satu umat ke umat yang lain, sampai nasihat itu datang kepada kita saat ini. Dan ini pun nasihat yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau dapat ini bukan dari omongan beliau. Saya mengatakan ini bukan omongan saya. Karena hati-hati, termasuk di antara ranah amanah ilmiah, itu tidak boleh menukil ucapan orang tanpa menyebutkan sumbernya. Itu amanah. Tidak boleh. Menurut hemat saya. Anda itu siapa? Hukum ini menurut saya. Loh, sampean sopo? Maka dalam bentuk amanah, dalam keilmuan, namanya al-amanah al-ilmiyah, menukil sesuatu harus dengan cara yang amanah. Nah, maka nasihat ini jamaat adalah nasihat yang menjadikan kita tetap jernih hati ini. Bening. Jadi melihat apapun itu memandang bukan dengan sekedar pandangan mata yang sering menipu, tapi memandang dengan pandangan hati. Sampai disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu, kata Allah, itu bukan meripat yang ada di kepala ini. La ta'mal absar. Bukan ini yang buta. Walakin akan tetapi hakikat dari buta itu adalah al-qulub allati fis sudur. Orang yang hatinya tidak mampu melihat kebenaran. Itulah buta. Nah, maka sekarang subhanallah, banyak di antara kita ini meripati melek. Bu Sefi kenapa? Bingung aja. Belum mandi? Kamu apa? Oh, kirain belum mandi, gatel, garuk-garuk itu. Enggak Bu Sefi ya. Sudah? Maka banyak di antara kita ini menungso, meripate melek, jeret.
Ngelihat orang sakit kelihatan. Ngelihat orang susah kelihatan. Ngelihat orang yang mau nyekolahin anak ndak punya biaya meripate ketok. Melihat ada rumah temennya sudah mau ambruk meripate nggih ketok. Ngelihat ada TPQ rusak meripate nggih ketok. Pokok semua kerepotan keruwetan duniawi ini dia melihat. Tapi karena hatinya buta, gak obah blas. Ada apa enggak? Biar dramatis itu loh. Banyak gitu loh. Kalau ditanya model begitu sih ngelegak nih. Ada apa enggak? Ya enggak usah banyak, ada gitulah, ada ya. Kalau banyak kok koyok nyindir awake dhewe ya. Nah, maka itulah hakikat bagaimana kita njogo. Bagaimana hati ini tetap jernih dikala dunia ini sudah mulai keruh. Orang memandang dunia itu didelok sugih opo melarati. Coba. Memandang orang lain dilihat apa? Wong iki manfaat opo ra gayaku. Ketika mau bantu orang, feedbacknya buat saya apa? Wong iki lek tak ewangi iso ngei opo nang aku. Jadi ketika dunia itu sudah mulai keruh jamaah, semua orang itu memandang dunia tidak bisa tembus ke akhirat, maka kita kepingin hati ini tetap kejogo. Hati ini tetap apa? Terjaga. Nah, maka ada 3 nasihat penting dari para ulama salaf. Nomor 1. Tulis Pak Alek. Sing akeh tak deloki. Woi, 5.000. Kelihatan, gini terawang kok. 5.000 kan? Meripat. Yang lihat bukan ini Pak Alek, ini loh. Ini ketok. Meripatnya jenis ketutupan Bang, tapi hati ini ngomong, Alhamdulillah. Sudah kita lanjut. Kalau ibu-ibu enak. Ibu-ibu tutupi jilbab bisa ketok. Yang lanang tutupi apa? Kadang-kadang perwekes-perkes ini saya ketok bujuke. Sudah, ada 3 nasihat dari kalangan para salaf. Yang insya Allah dengan nasihat ini menjadikan hati kita tidak terpengaruh dengan kotornya dunia. Antum subhanallah jamaah. Kalau ngelihat politikus, aduh. Ra kenek diwasne blas. Sing enek apa? Sumpek. Ngomongnya apa, tindakannya bagaimana. Janjinya apa, eksekusinya seperti apa. Ketika rapat ketok koyok kereng-kerengo, kamera dimatikan, guyu bareng-bareng. Antum tahu tayangan televisi yang debat-debat itu? Itu jamaah. Itu hanya cari rating, cari penonton, cari viewer. Sampai sekarang kalau debat itu, sampai nggak wayang bareng. Lihat debat yang terakhir. Lihat tak debat terakhir. Ada salah satu debater itu bawa wayang untuk menghina lawan debatnya. Itu bukan lagi debat, itu atraksi biar tayangan televisinya naik. Nah, di kalangan masyarakat yang sudah mulai gimmick, gak ngerti gimmick. Gimmick itu antara asli sama penampakannya beda. Kita kepingin hati ya opo carane tetap waras, tetap bening, tetap jernih. Nah, sekarang panjenengan tulis nomor 1. Disebutkan oleh para ulama dari zaman salaf, ada 3 nasihat yang menjadikan kita ini insya Allah senantiasa memiliki hati yang bening. Hatinya tajam. Ngelihat sesuatu tidak tertipu dengan pandangan meripat, tapi dia hati-hati, dia jaga, dia teliti, jangan sampai pandangan mata itu menipu dia. Kita sekarang banyak ketipu Pak. Banyak ketipu. Ketoke mlebu gorong-gorong merakyat, lah kok ijazahnya gak jelas. Apa? Lu apa? Anda mikir apa? Nah ini kuping menipu ya ini. Hati Pak, jangan kuping Pak, hati. Iya. Maka nomor 1. Min wasaya as-salafi fi islahil qulubi wa tathhiriha.
Ada 3 nasihat para salaf untuk islah. Islah itu ngopeni, memperbaiki, dan mensucikan hati. Nomor 1, aslih ma bainaka wa bainallah, aslahallahu ma bainaka wa bainan nas. Nomor 1, jangan sibuk memperbaiki citra di hadapan manusia, tapi sibukkan dirimu memperbaiki dirimu di pandangan Allah. Nomor 1 apa? Jangan sibuk memperbaiki diri untuk pandangan manusia, untuk penilaian manusia, untuk apresiasi dari manusia. Tapi fokus perbaiki antara dirimu dengan Allah. Gak peduli opo omongane manusia. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan begini, ridhon nas ghayatun la tudrak. Lek golei senenge menungso sampai kiamat gak akan ketemu. Karena manusia sing siji seneng, sing situ ra cocok. Nyeneng ke situ mangkel nih wong liya. Bikin yang ini ketawa, bikin yang lain nangis. Bikin yang ini seneng, yang itu sedih. Ya itulah manusia ini. Maka kalau yang panjenengan cari ridhonya manusia, kesel gak entuk hasil. Maka repot. Maka wasiat yang pertama kata para salaf apa? Aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki urusanmu dengan Allah dulu. Gak usah nguasne manusia. Kalau itu sukses, hasilnya apa? Allah akan memperbaiki antara dirimu dengan manusia. Jadi bukan Anda yang repot ngapii pandangan panjenengan di hadapan menungso, ibu-ibu. Jangan cari, ya apa yo aku cek diwara api, ya apa yo aku cek disenengi wong, ya apa yo biar orang itu cocok dengan saya. Repot ra ono enteke. Tapi apa? Fokus perbaiki antara Anda dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hadis. Begini jamaah. Cek atine gak gampang ngersulo. Ada satu hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhita alaihi Allahu wan nas. Atau kama qala Nabi. Barang siapa mencari keridhaan manusia, golek senenge menungso, golek cek disenengi menungso, biar dipuji manusia, disenengi manusia, dihebat-hebatkan oleh manusia, dielu-elukan oleh manusia, tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah, apa yang terjadi? Allah murka dan manusia pun murka kepadanya. Coba. Golek senengi menungso, tapi caranya menjadikan Allah murka. Contoh. Antum tidak tahu itu, tapi insya Allah tahulah. Cerita madu yang oleh Nabi Muhammad diharamkan. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Tidak tahu mau coba tafsir yang ini. Surah At-Tahrim. Kita ganti tema aja ya. Ganti materi ya. Masya Allah. Jadi ceritanya kurang lebih secara singkat begini. Allah itu sampai tanya kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan karena sekedar mencari ridho dari siapa? Sebagian dari istrimu. Tahu kan? Jadi ada sebagian istri Nabi kompakan. Nanti kalau Nabi pulang ngomong, ya Nabi tumben bau mulutnya ndak enak. Tapi kita kompak. Sehingga nanti kalau Nabi pindah ke rumahmu, kamu ngomong yang sama. Sehingga tidak saya tok yang dianggap ngomong mulutnya Nabi bau. Sudah masuk ke rumah salah seorang istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol. Kok aromanya ndak enak? Tumben
Panjenengan habis makan apa? Sementara Nabi barusan pulang dari rumah istri yang lain. Yang harapannya istri yang lainnya tadi, itu cek Nabi kapok gak budal ke rumahnya itu lagi. Itu loh, makarnya siapa? Makarnya siapa? Perempuan. Sudah. Nabi bilang, enggak. Saya enggak makan yang macam-macam, bawang enggak. Yang punya bau enggak. Saya cuma minum, lu tahu ceritanya ya? Saya cuma minum madu. Nabi gak terima, masa sih bau? Pindah ke rumah istri yang lain. Yang sudah diajak apa? Kompakan tadi. Loh, Nabi tube. Biasanya aroma mulut panjenengan bersih, enak, harum, seger. Kali ini kok bau. Nabi bingung. Saya tidak makan apapun. Saya cuma baru saja minum madu. Sampai gara-gara ingin menyenangkan istri yang lain, Rasulullah bilang apa? Ya sudahlah, aku haramkan mulai detik ini saya minum madu. Saya tidak akan minum madu lagi. Maka oleh Allah diingetin, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Maka jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya untuk mencari ridho dari manusia. Maka kalau itu Anda lakukan, ridho Allah Anda tidak dapat, ridho manusia tambah buyar. Maka bagaimana cara kita? Fokus perbaiki antara kita dengan Allah. Antara kita dengan manusia, biarkan Allah yang akan memperbaikinya. Jadi gak usah golek omongane menungso. Tiwas kesel. Tiwas kesel. Maka ada pepatah, biarkan anjing menggonggong, Masjid Al-Amin tetap berlalu. Nah, ya. Jadi tidak usah bingung dengan omongannya wong Pak Samsul. Jalan saja. Oh, polamun itu. Iso. Sudah, lanjutkan. Kenapa? Karena kalau yang kita cari ridhonya manusia, Allah murka. Karena itu ciri orang yang tidak ikhlas. Anda tahu dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami ini melakukan kebaikan. Contoh kebaikannya apa? Ngasih makan liwajhillah. Tidak peduli omongan ini menungso. Ngei kok mek ngene. Olah ngei lek kate pemilu. Alah ya mesti ae ngei titik padahal duit sing mlebu akeh di video, padahal sing di video mek titik, padahal dana yang masuk sang alah gak ono enteke. Biarkan segawon-segawon itu menggonggong. Anda kalau yakin baik, melaku terus. Karena apa? Nun sewu, kami sama teman-teman ini kumpul sudah lama. Dan ada teman kita itu yang pikirannya itu konsep, itu jelas. Rencana jangka pendek, program jangka panjang. Waduh, kita tidak bisa. Maka kita ini mesti ngomong begini, percuma. Yang kita cari itu bukan konsep. Lek buka konsep di Google akeh. Yang kita cari itu apa? Eksekutor. Sing gelem gerak, sing gelem laku, sing gelem kerja. Lek cuma sekedar konsepnya begini. Pret. Konsep wis kakean itu anggota DPR konsep kabeh. Kowabeh ben rapat gawe konsep. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Sepeda motor berebet kabeh saiki. Tahu Anda sepeda motor berebet? Ini program konsep, korban konsep. Nah, sudah jamaah, maka jangan bingung dengan omongan manusia. Maka kami sama teman-teman, wes opo sing ono ning ngarepe mripat, sing iso digarap, itu digarap dulu. Begitu aja, ndak usah kita akan membangun mercusuar dunia. Alah, drun. Sing cilik-cilik garapan dhisik, nanti yang besar-besar insya Allah akan mengikuti. Nah, maka wasiat para salaf yang pertama, perbaiki antara engkau dengan Allah, salatmu sing apik, posomu sing apik, ngajimu sing istiqomah, tahajudmu sing dawa, dongamu sing akeh, silaturahimmu diperbaiki, niatanmu ikhlaskan karena Allah.
Apa yang akan Allah berikan? Allah menjamin antara dirimu dengan manusia, Allah akan perbaiki. Nah maka innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Maka itu konsep yang pertama, menjaga jernihnya hati di tengah keruhnya manusia dan dunia ini. Ojo nguasni menungso blas. Panjenengan tahu dalam hadis Nabi tentang iman, Islam, iman, ihsan. Itulah tingkatan manusia. Manusia itu Pak, lek se Islam tok, ribetnya dengan urusan fisik. Ya bukan berarti itu salah, tapi itulah Allah menunjukkan kepada kita tingkatan manusia itu. Kalau ihsan, Islam itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Amalan apa itu? Fisik. Sampai ketika orang Arab Badui mengatakan waqalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui ngomong kami telah beriman. Apa Allah ingetin? Maaf, belum. Walakin qulu aslamna. Tapi omonglah, sebutkan kami baru Islam. Karena beda Pak, beda kelas, beda level, beda makom. Antara orang yang penting sholat mulih panggah dan orang yang sholatnya itu menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan berikutnya. Beda Pak. Maka almarhum Munir Said Talib itu, semoga Allah merahmati beliau, itu ngomong apa? Sholat saya ini menjadikan saya berani ngomong yang benar itu benar, yang salah itu salah. Beliau melanjutkan, orang yang sudah berani sholat adalah orang yang sudah berani berkomitmen untuk mendukung kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Jadi kudu mek sholat, lek mek sholat tok sekedar Islam, sing selamat mek panjenengan tok, tidak memperbaiki orang lain. Sementara yang kedua naik iman. Iman itu apa? Wis mulai ngerogoh ndek jerone hati. Mulai hatinya bergerak. Iman kepada hari akhir. Sehingga kalau orang iman kepada hari akhir Pak, ketika mau melakukan kecurangan, mikirnya bukan cuma ketika ndak ketemu ndek donyo, tapi mikirnya apa? Seperti penggembala kambing kecil yang ditanya oleh Abdullah bin Umar. Dolen kambingi siji nang aku. Innama ana aminun wa mu'tamanun. Saya ini penjaga yang diamanai. Ini bukan kambing saya. Ini bukan kambing saya ini. Gak berani saya jual ke kamu. Ini loh nak. Siji di antara ratusan kambing. Gak konangan. Gak mau. Ini bukan punya saya. Wes gini aja. Kalaupun pada akhirnya konangan, tak kei coro. Ngomongo, kambingnya yang satu dimakan serigala. Ndak mau, dipeksa sama Abdullah bin Umar. Bukan ini maksa untuk jelek, ngetes. Apa kata penggembala kambing? Sek cili, bukan orang besar, masih kecil. Apa kata dia? Kalau saya ngomong kambingnya dimakan serigala kalau saya ngomong kambingnya dimakan serigala kepada tuan saya, wa madza aqulu amamallah id sa'alani Allah. Nanti kalau Allah tanya sama saya jawabnya apa? Ini baru iman. Jadi mikirnya bukan supaya gak konangan menungso. Kalau gak konangan menungso, ada dua kemungkinan. Allah bisa bongkar. Yang kedua, akhiratmu remuk. Itu iman Pak. Mulai ngerti. Mulai apa? Ngerti. Sehingga orang yang iman itu ketika berbuat baik kepada manusia, wes langsung ngalih. Di matur suwune. Nggak ada begitu. Karena dia iman. Hasil ini pasti tercatat di rapotane Gusti Allah. Nah ihsan luwih mantep maneh. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu saya pernah ngomong di Ahad pagi sebelah sana. Saya ngomong apa? Ihsan itu api sambil merem. Kok peteng? Ihsan itu apa? Api sambil merem. Jadi di depan panjenengan siapapun orangnya panjenengan tetap api.
kawan maupun lawan. Itulah makanya orang yang ihsan itu disegani baik oleh kawan maupun lawan. Tapi syaratnya apa? Wis merem, gak nggatekne menungso. Nah maka Abu Sanum ini komen-komen gak usah dibalesi, saiki biarin aja lah, posting. Alah seru, ini belum ihsan ini. Ini baru iman ya, Islam apa jojo malah ini. Sudah merem, alah wis gak peduli omongannya menungso. Nah itulah cara ngeresiki hati nomor 1. Ojo bingung dengan manusia. Sekarang yang kedua, nomor 1 apa tadi? Perbaiki antara kita dengan Allah. Perbaiki apanya Pak? Ibadahnya, kedekatannya, intensitasnya, kekhusyuannya. Maka antara kita dengan manusia, Allah sing ngeresiki, Allah sing dandani, Allah sing ngatur. Nomor 2, wa aslih sarirataka aslahallah ala niyatak. Perbaiki batinmu, Allah perbaiki zahirmu. Jadi tidak usah bingung, cek kelambian apa yo sing apik yo. Kopi ae sing apik kelir apa? Ah kegedean iki rapi. Bingung ngurusi zahir. Ngoco sampai kacanya itu seukuran tinggi badan. Mulai pucuke rambut sampai pucuke sikil. Tapi dia tertipu, dia perbaiki zahirnya, ternyata batin yang itu justru dipandang oleh Allah, dia lalai di situ. Saya punya satu kenalan. Jane yo wakeh, tapi yang saya kenal satu. Ada Al-Ustadz, ya mudah-mudahan Allah menjaga beliau ya dari semua keburukan dan semoga Allah jaga keikhlasan beliau. Wis ndak tersebut jenenge wis. Beliau itu Pak, ketemu siapapun, acara apapun gak tahu milih kelambi. Yus pokok baju mana yang beliau pakai, itulah yang digunakan untuk nemui. Lek pas tamune wong melarat yo klambine iku, lek moro-moro teko wong sugih yo panggahiku. Karena kalau dia ganti baju, seakan-akan orang melarat gak pantes ditemoni nggih klambi sing apik itu. Maka lek wong melarat klambine opo anane, lek wong sugih ganti klambi. Subhanallah. Datang ke rumah beliau, mau turun dari angkutan umum atau turun dari mobil Alphard, suguhane podo. Kita, kalau untuk wong sugih, apa wengung, sak kulkase ditokne pisan, nyoh Pak, juga dhewe. Kalau yang datang wong melarat, alah banyu tawa wis seneng. Cok kenemenen. Padahal wong sugih datang ke rumah panjenengan, suguhane panjenengan itu diguyu. Alah mek ngene tok ae. Di omah ya wis gelek. Tapi lek nyenengke wong melarat, Pak, itu ndek jerone ati luwih lega. Wah, bangga panjenengan, bukan untuk sombong, tapi apa? Karena hatinya dia kerasa diregani banget. Ada satu orang di Pare ini. Ya suwe, sudah lama banget. Itu kalau mertamu ke rumahnya orang Pare, wis gak sepiro direken, gara-gara dianggap rodok melungker titik. Memang rodok ajaib orangnya. Tapi ya enggak apa-apa, manusia kan. Makhluknya Allah Ta'ala, dia juga hamba Allah. Jadi ketemu nih wong Pare itu cuma kalau manten, kalau takziah. Manten pun jarang diundang. Jadi yang paling sering waktu takziah. Waktu takziah ketemu saya di rumah salah satu orang di sini, Pare sini. Saya enggak ngerti, soalnya saya enggak paham mana batas Pare, Badas, Kencong itu saya enggak ngerti. Pokoknya seputaran sini lah. Sudah ketemu saya. Waktu itu saya ceramah di kuburan, bukan di dalam kuburan. Oh, nanti terkenal saya ya. Waktu ada orang meninggal, saya memberi apa? Tausiah. Setelah selesai pulang melaku bareng, mulai kenalan. Ente tinggal di ini Ustaz. Gini, oh ketero iki ana mbek ente. Oh iya ahlan wa sahlan segala macam. Izin. Oleh gak anak dolen nang omah ente? Tak bilang loh, lah apa gak oleh? Datang ke rumah saya, bismillah. Datang, Pak. Disuguhi pas umi saya bikin kolok. Kolok. Ada nangkanya, ada singkongnya, bukan singkong wakaf loh ya, jangan loh ya, itu durung dipanen itu. Ada nangka, singkong, kacang hijau, satu lagi pisang. Kasih santan, juruh. Ngasih juruhnya begini. Masya Allah. Itu baru masuk rumah, saya keluarin.
Masya Allah Pak, lek ngomong Pak ngelegakne hati. Ya Allah Ustaz, yo iki aku krasa tamu temenan Ustaz. Aku di omahe wong kadang-kadang ketok-ketok didelok tuh kok jero aku ditutup maneh omahe Ustaz. Lah demi Allah ini dia ngomong begitu, subhanallah. Nah, maka itu lho Pak, lek nyenengni wong sing uripe kurang itu, lega njurone ati panjenengan. Walaupun panjenengan tahu wong melarat iso bales sapa sih? Tapi justru ketulusan panjenengan kepada mereka itu menunjukkan keikhlasan hati panjenengan sing digoleki cuma balesan saking Gusti Allah. Nah, itu loh maka nasihat keduanya para salaf, api ono, resi ono, gatekne atimu, Allah akan perbaiki zahirmu. Jangan kebalik. Fisiknya ditandani. Suntik vitamin, cuci muka, skin apa Bu? Pakai etanol. Lah ngawur maneh, kobong sirah panjenengan etanol. Lihat. Resi skincare, lipstick. Masya Allah. Alis itu. Idepe melungker. Tapi atine rusak percuma. Karena bukan itu yang menjadikan panjenengan masuk surga. Wong owelek mlebu surga akeh. Tapi atine api. Tahu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu bukan dalam rangka menjelekkan ya. Ini sekedar nyerita nih bahwa ati itu nomor siji. Abdullah ibnu Mas'ud pernah naik pohon. Di bawahnya ada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Kemudian para sahabat guyu cekikian. Terus melihat ke arah betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa? Betisnya kecil, bentuk O. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil, kurus. Dan bentuknya tidak lurus. Tapi apa? O. Terus para sahabat ketawa. Rasulullah bilang apa? Atadhakuna min hadha? Kalian ketawa dari bentuk betisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Apa kata Rasulullah? Innahu yaumal qiyamati athqal min jabali Uhud. Nanti di hari kiamat betisnya Abdullah bin Mas'ud ini luwih abot timbang gunung Uhud. Anda tahu gunung Uhud itu tinggi paling ujungnya 1 kilometer, panjangnya 15 kilometer, lebarnya yang terbesar 800 meter. Itu luwih abot betisnya Abdullah ibnu Mas'ud dibanding gunung Uhud. Maka jamaah, kalau panjenengan kepingin atine bening, jangan sekedar fokus pada zahir yang dilihat manusia. Tapi panjenengan kedah ngontrol ati yang itu merupakan pandangan dari Allah. Bilal bin Rabah, Abu Bakar mengatakan apa? Kalau saya ini noleh, gak sejo, lah kok kedelok Bilal. Gak sengaja noleh. Cerek, loh Bilal. Apa kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq? Wa ma uridu an altafita ila ghairihi li husni wajhi. Saya tidak kepingin memalingkan wajah saya dari Bilal. Tidak. Tak wasni terus. Kenapa? Karena jernih wajahnya itu. Padahal warna kulitnya apa? Pak Alek ya putih hitungannya dijajarnya Bilal. Iya. Tapi karena apa? Karena memang hati yang bersih itu memancar dari wajah. Maka itulah para salaf mengatakan apa? Perbaiki batinmu, Allah yang akan memperbaiki zahirmu. Yang terakhir, yang ketiga kata para salaf, ihdam bi amri akhiratika. Gatekne uripmu sing ten akhirat nanti. Perhatikan, fokus dengan akhirat. Maka kalau bangun, jangan bangun dunia. Bangun apa? Akhirat. Panjenengan pernah tak cerita nih Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu pernah didatengin oleh Raja Saudi di zamannya. Kemudian ketika Raja Saudi itu masuk, kaget. Ternyata rumahnya Syekh Utsaimin itu sempit, jadul, bahkan AC-nya itu muni. Maka raja waktu itu, kalau saya tidak salah Raja Abdullah.
Saya lupa, tapi kalau tidak salah Raja Abdullah itu ngomong, ya Syekh, siap-siap kami bangunkan rumah untukmu. 2-3 bulan jadi, Anda pindah ke rumah yang baru. Kata Syekh Utsaimin apa? Tidak usah. Saya ini sedang bangun rumah dan sebentar lagi beres. Di mana? Disebut satu tempat, yang di tempat itu di daerah itu ada kuburan. Misalkan di Pari ini mana kuburan? Tulungrejo. Saya sedang bangun rumah di Tulungrejo. Kata rajanya, ama kadzibt, kamu tidak bohong? Tidak, saya tidak bohong. Saya sedang bangun rumah di Tulungrejo. Ya sudah, kalau perlu apapun ngomong sama saya kirim. Kata Raja Abdullah tadi. Sudah, selesai akhirnya raja pulang. Istrinya keluar. Suamiku, kok gak ngomong-ngomong lek bangun omah, ya Allah, bunga hatiku, Masya Allah. Panjenengan kok mboten cerita, ten pundi niku, pengen lah lihat sekali-sekali bangunan rumah kita. Iya, Tulungrejo, kata Syekh Utsaimin. Ayo ke sana yuk. Loh, kata Syekh Utsaimin. Bukannya di Tulungrejo itu kuburan. Loh iya, ada. Nah itu mananya kuburan? Loh ya di kuburannya itu. Ya di kuburannya itu saya bangun rumah. Loh maksudnya apa? Yang saya bangun rumah kelak setelah saya mati untuk urip saklawase. Ini loh Pak. Perhatikan akhiratmu, Allah perbaiki duniamu dan akhiratmu. Nah kalau kita sibuk memperhatikan dunia, yo akhirat kececeran. Bangun omah itu Pak, gak mari-mari. Omah dadi ngecete mari, keramike mari, genti opo. Nanti mari maneh gawe garasi. Nanti mari gawe nek kolam iwake, gawe nek kemericike banyu kok rapi. Gawe iwak kolam iwak cek nek kemericik. Kolame mari tuku iwak, iwake mari keracunan, mati. Terus ndak ada berhentinya. Kalau panjenengan sibuk membangun dunia, akhirat mesti kacau. Akhirat mesti kacau. Tapi kalau panjenengan fokus membangun akhirat, apa kata ulama salaf? Yakfikallah amra dunyak wa akhiratak. Maka Allah akan cukupi dunia dan akhiratmu. Maka ada satu hadis. Yang hadis ini untuk kita yo wapi banget. Tujuannya apa? Mohon maaf ya pemirsa YouTube dan TikTok ya. Faham bahasa Jawa? Tidak paham. Ya Allah. YouTube, coba tulis kolom komentar YouTube. Anda ngerti bahasa Jawa enggak? Atau saya perlu pakai English? TikTok coba tulis kolom komentar. Ya apa? Bahasa Jawa bagus kan? Karena sebentar lagi bahasa Jawa ini jadi bahasa nasional ini. Bahkan kalau jadi katanya nanti mau dipatenkan jadi bahasa dunia nomor 4. Bahasa internasional. Faham? Ini faham. Langsung komen. Faham Ustadz? Oke lah, Anda berarti tidak mendengarkan sekedar dengan telinga, tapi dengan hati Anda. Masya Allah, luar biasa. Yang ini gitu, ngerti bahasa Jawa Pak Ustadz? Aman. Oke, lanjut. Ya Pak, TikTok. Faham? Cek. Komen, Beb. Cek, Beb. Cek komen. Faham kan? Tidak. Ya yang penting kan kroso, getarannya masuk kan. Nah ini loh. Jadi ceramah itu bukan cuma ilmunya, getarannya itu loh yang berat itu Pak. Kalau ceramah model begini Ustadz yang lain banyak, tapi getarannya berbeda. Ini yang beda, setrumnya beda. Sudah. Yang ketiga, perbaiki akhiratmu, perhatikan akhiratmu, fokus dengan akhirat, dunia akhirat sama Allah dicukupi. Ada satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, please itu wow. Jangan kebanyakan bahasa Jawanya Ustadz. Oke. Saya ini orangnya nurutan. Rasulullah begini. Man kanatid dunya hammahu. Orang yang sibuk risau pikirane itu dunya tok. Perjopo, mangan opo, duwe omah ndek endi, tuku omah ya opo, bakal duwe sepeda motor piro, tokone opo, mobile merek. Itu kata Rasulullah, man kanatid dunya hammahu. Orang yang pikiran itu fokusnya cuma mikir dunya. Allah akan hukum dia dengan 3 hal. Nomor 1. Farraqallahu alaihi syamlahu. Urusane ruwet ratau beres.
Itu hukuman untuk orang yang tidak pernah memikirkan kecuali dunia. Jadi pikirannya tangi turu wis donya. Kate budal kerja donya. Di tempat kerja donya, mulai donya, kate turun donya sampai ngimpi donya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Nomor satu, urusannya tidak pernah beres. Ngurus sopo ae ruwet. Maka muhasabah. Kalau kita ini mengurus apapun ternyata ruwet, jangan-jangan memang kita ini fokusnya apa? Dunia. Nomor dua, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah tempelkan kemiskinan di antara kedua matanya. Mas yo sugih. Tapi kerosone melarat walaupun kaya. Kenapa? Karena miskin oleh Allah diletakkan di kedua matanya. Berarti miskin itu urusan meripat. Panjenengan wis duwe sesuatu meripatin ningali sing ndek ndukure. Wah, wis duwe Alphard. Panjenengan lihat orang lain yang punya jet pribadi. Wah, yo. Ada yang punya jet pribadi, ngelihat yang di atasnya lagi punya bandara. Loh, aku mek pemop. Aku mek jet tok kono duwe bandara nih. Mo, yo melarat terus. Nomor dua. Nomor satu, urusannya gak tahu beres. Nomor dua, melarat Allah tempelkan di antara kedua matanya. Nomor tiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Allah tidak akan memberikan kepadanya dunia kecuali yang telah Allah catatkan untuknya. Artinya apa? Dunyone ngepres. Sebaliknya, waman kanatil akhiratu hammahu. Orang yang menjadikan akhirat risau terbesarnya. Jadi tangi turu mikir akhirat, kate budal kerja mikir akhirat. Entuk duit kepikiran akhirat, kate ngetokne duit kepikiran akhirat, kate turu kepikiran akhirat, di omah kepikiran akhirat sampai ngimpi akhirat. Pokok risau terbesarnya apa? Akhirat. Allah kasih hadiah kepadanya 3 perkara. Nomor 1, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Dan orang kalau yang kaya hatinya, Pak, gak bingung dengan bondo. Gak medit. Gak jadi orang yang begini senengane nyah nyoh wah weh. Kenapa? Atine wis soge. Nomor 2, jama'allahu alaihi syamlahu. Allah mudahkan semua urusannya. Ngurus opo ae, enek sing ngewangi, gampang, beres, sukses. Nomor 3, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimatun. Dunia ini ngetek bebek sama dia. Dalam keadaan dia itu memandang dunia itu hina. Lah pokon melok aku ngalih. Wes diusir donyane panggah melu. Itu kalau orang pikirannya akhirat. Maka wasiat para salaf yang ketiga, Bang, perhatikan akhiratmu, gatekne akhiratmu, fokus dengan akhiratmu, maka Allah akan mencukupi dunia dan akhiratmu. Nah, maka 3 ini jamaah menjadikan hati tetap bening, jernih dikala manusia di dunia ini sudah mulai keruh dan ruwet. Nomor 1, perbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Allah perbaiki antara kita dengan sesama manusia. Urusanmu kalian Gusti Allah api ono, Allah ngapii panjenengan kalian menungso. Beres. Nomor 2, perbaiki batinmu, Allah akan perindah zahirmu. Ngomongnya api, wajahnya baik, perangainya baik, disenengi manusia. Tapi apa? Perbaiki dulu isi hati, sing resik, jangan sombong, jangan ujub, jangan riak, jangan hasad kepada orang lain. Zahirnya sama Allah diperbaiki. Nomor 3, gatekni akhiratmu, fokuslah dengan akhiratmu, jadikan akhirat pikiran terbesarmu. Allah cukupi dunia dan akhiratmu. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di pengajian malam hari ini dalam kajian Kantin Bumis, kajian rutin hari Rabu malam Kamis Masjid Al-Amin Beringin, yang semoga kita bersama oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, dan kita berdoa
agar ilmu yang kita terima di malam hari ini Allah jadikan ilmu ini ilmu yang bisa kita amalkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kami tutup pengajian di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.